Dalam sebahagian riwayat dikatakan ketika Sayyidina Umar meninggal dunia, Imam Ali bin Abi Thalib dari atas kuburnya berdiri. Orang itu pada bubar. Mukjizatnya Imam Ali bin Abi Thalib, dia lihat tembus tuh tanah. Sayyidina Umar didatangi sama malaikat Munkar Nakir. Man rabbuka? Baru mau ditanya man rabbuka, Sayyidina Ali bilang, wahai Umar, anta syuja'un fil ard atau syuja'u fil barzakh. Hai Umar, ente pendekar di dunia, bisa jadi pendekar nggak di dalam kubur? Coba tunjukin. Tuh datang Munkar Nakir. Datang Munkar Nakir mau tanya man rabbuka, ditanya lebih dahulu sama Sayyidina Umar, man rabbukuma? Siapa Tuhan ente berdua? Man nabiyukuma? Siapa nabi ente berdua? Bingung Munkar Nakir. Tengok-tengok, model baru. Yang begini nih antik nih. Kata malaikat, ini siapa? Ente man? Gal anak. Baru dijawab sama malaikat Munkar, hada ashabu Muhammadah. Ini temannya Nabi Muhammad. Kata malaikat, udah yang begini jangan ditanya dah. Kenapa? Itu teman baik. Temannya teman baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabbihi mawalah, amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar sekalian, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Ada satu tayangan video dari seorang Habib yang mengatakan bahwa Sayyidina Ali itu mempunyai mukjizat. Setelah sahabat Umar bin Khattab wafat, dimakamkan, ditinggalkan oleh para pengiringnya, Sayyidina Ali ini penasaran, kepengen melihat langsung bagaimana keberanian menghadapi malaikat Munkar dan Nakir atau malaikat Ruman. Nah, sahabat Umar ketika meninggal dunia itu ditunggoi oleh Sayyidina Ali. Nah, ini mimba'dil mujizah. Nah, ini tidak benar. Kalau cerita ini dari mana? Nah, ini ada dasarnya. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan bahwa saya ini Wahabi tidak percaya ilmu-ilmu seperti itu. Tidak. Cuma itu tidak berupa hadis. Dicantumkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nurul Dholam, ya. Kitab Nurul Dholam ini halaman 18. Kitab Nurul Dholam, cahaya dari kegelapan. Halaman 18 menerangkan, tapi keterangan yang ada di sini tidak sama seperti yang disampaikan oleh Habib tadi dalam video yang jenengan lihat semua itu tadi. Jadi itu ditambah-tambahi dan ada yang tidak sesuai, termasuk mukjizatnya Sayyidina Ali. Inilah yang saya khawatirkan. Ini nanti malah justru mengkultuskan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Memang Rasulullah pernah dawuh, ana madinatul ilmi. Saya ini kotanya, gudangnya ilmu lah, wal ali babuha. Lah Ali itu adalah pintu gerbangnya, ya, kuncinya. Nah, memang betul, memang benar. Tetapi jangan sampai dengan adanya cerita ini terus kita fokuskan 100% kebenarannya, ya tidak. Karena ini memuat tentang asal-usul kenapa malaikat Munkar Nakir atau malaikat Ruman itu mendatangi orang mukmin dengan wajah yang tidak menyeramkan. Padahal tidak itu sebenarnya. Dari ayat Al-Quran sendiri, bukan dari keterangan dari cerita Sayyidina Ali, ya, ketika menemui di makamnya Sayyidina Umar bin Khattab itu. Tidak. Jadi tidak hanya dimulai sejak meninggalnya sahabat Umar bin Khattab. Sudah sejak dulu. Ya. Jadi ini yang kadang-kadang oleh kaum moderat tidak mau menerima cerita-cerita seperti ini. Karena ini tidak ada hadisnya memang. Ini ada disebutkan dalam kitab Nurul Dholam, halaman 18. Keterangannya memang sahabat Ali karramallahu wajhah penasaran atas keberanian Umar bin Khattab pada waktu masih hidupnya beliau. Bahwa sesungguhnya sebab lembutnya malaikat Munkar dan Nakir ketika menanyai orang mukmin yang mati, lamma mata, itu adalah mulai dari meninggalnya Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi dimulai sejak meninggal atau wafatnya Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, ini kan yang tidak bisa diterima oleh standar hadis-hadis sahih. Nah, tidak mutawatir lah, ya.
dan juga tidak hasan. Nah, ini hanya sekedar riwayat saja. Jadi bisa dipercaya dan bisa tidak dipercaya. Toh kalau sering disampaikan oleh ulama ya ambillah sebagai bahan iktibar saja, tambahan saja. Tidak kita anggap sebagai data utama, informasi utama. Lamma mata Sayyidina Umar bin Khattab wa dufina wan surafal jamaah fabaqo atau fabaqiya Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu ya taraqabu fil qabri liyastami'a kalama Sayyidina Umar ma'a hadainil malakaini. Jadi penasaran sahabat Ali itu ingin melihat Sayyidina Umar di alam barzah, alam kuburnya ketika berhadapan dengan dua malaikat yang sangar itu, malaikat Munkar Nakir itu. Nah, fasami'ahu yaqulu ayyuhal malakani ana wa adatukuma wa usyakuma alla ta'tiya al-mu'min ba'da hadal waqti bisuratikuma hadi. Jadi malaikat Munkar dan Nakir itu digertak langsung oleh Sayyidina Umar. Pada waktu Sayyidina Umar masih hidup kan memang pemberani, tidak ada yang ditakuti. Sebelum mendapat hidayah masuk Islam, beliau adalah orang yang paling kejam, ingin membunuh Rasulullah. Setelah dapat hidayah, beliau adalah orang yang paling berani membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sahabat Umar bin Khattab meninggal gara-gara pas pada waktu sholat subuh ngimami ya ditusuk belati oleh Abu Lu'lu' dari belakang. Tapi tidak langsung meninggal di situ. Setelah dirawat beberapa saat baru meninggal dunia. Ini cerita ini yang disampaikan oleh Habib itu tadi itu tidak 100% benar, tetapi juga ada sedikit kebenarannya. Jadi saya tidak menolak 100% tidak. Itu mungkin untuk tambahan karena memang Sayyidina Ali itu diberi oleh Allah mukasyafah. Bisa tembus dimensi spiritual di atasnya, melebihi kebanyakan orang atau orang lainnya. Memang tidak kita pungkiri bahwa Sayyidina Ali adalah orang yang allamah. Tetapi kalau sampai mengkultuskan beliau mempunyai mukjizat, bahkan Syiah gulat ya, Syiah ekstremis Syiah itu bahkan menuhankan Sayyidina Ali. Bahkan pernah mengatakan malaikat Jibril itu salah sasaran. Seharusnya yang dikasih wahyu itu bukan Kanjeng Nabi Muhammad, tapi Sayyidina Ali. Sampai seperti itu. Orang-orang Syiah gulat itu diperangi oleh Sayyidina Ali. Akhirnya Sayyidina Ali tidak pernah berkata seperti itu. Yang berkata, yang mendewa-dewakan Sayyidina Ali itu orang-orang yang berlebihan dari kalangan Syiah. Oleh sebab itu saya tidak ingin mempopulerkan cerita ini ya gara-gara nanti takutnya ya masyarakat awam ini malah justru menjadikan informasi ini sebagai referensi data utama. Ini anggaplah sebagai tambahan pengalaman saja. Bahkan di medsos, di internet itu juga, di koran-koran itu juga ditampilkan cerita ini, sering menampilkan bahwa sejarah sejak Sayyidina Umar meninggal, malaikat Munkar Nakir disentap, diingatkan, dibentak oleh Sayyidina Umar atas keberanian beliau itu pada waktu sudah meninggal dunia di alam kubur, alam barzah. Mulai saat itulah malaikat Munkar Nakir berjanji untuk tidak sangar, ya, tidak keras-keras, tidak menampilkan wajah yang sangar dan keras terhadap orang mukmin yang meninggal dunia. Ini kan tidak masuk akal. Ya tergantung orang mukmin itu kelas keimanan dan amal solehnya seberapa. Jadi tidak semenjak Sayyidina Umar bin Khattab meninggal. Sejak dulu ya kalau dengan orang yang baik ya halus, dengan orang yang tidak baik ya kasar kan begitu. Jadi ini kitab Nurul Dolam yang menceritakan tentang bahwa Sayyidina Umar bin Khattab pernah ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir waktu beliau wafat dan dibentak, diluruskan ya oleh sahabat Umar. Malaikat Munkar dan Nakir akhirnya menurutinya. Nah, inilah yang tidak termasuk hadis sahih. Ini hanya sekedar riwayat waruwiyah, ya. Waruwiyah. Anna sababa rifqihima bil mu'min lama mata Sayyidina Umar bin Khattab wa tufina wan surafal jamaah fabaqo ila akhirih. Para pemirsa dan pendengar sekalian, kalau
Habib ini tadi menyampaikan untuk tujuan kebaikan ya, ini tidak masalah. Tapi ujung-ujungnya nanti digiring ke arah mengkultuskan supaya mencintai Habib, kan begitu. Rata-rata ceramahnya Habib dan Muhyiddin itu rata-rata ya muter-muter seputar itu saja. Awal-awalnya bagus, tengah-tengahnya cukup bagus, akhir-akhirnya ya mulai mendoktrin. Yang tidak suka, yang membenci para Habib, dijamin masuk neraka, tidak dapat syafaat. Ya, pasti ya seperti itu terus. Inilah yang membuat umat Islam Indonesia ini tidak semakin cerdas dan berwawasan luas. Nah, caranya menghindari kekuatan ain atau sihir ini ya dengan cara dalam hati kita menolaknya. Bahwa itu kita anggap sebagai kemungkaran. Apa yang disampaikan Habib itu ceritanya benar, ada sumbernya. Nurul Dzolam, kitab Nurul Dzolam, halaman 18, karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Tetapi tidak presisi ceritanya dari kitab ini. Dia menambah-nambahinya sendiri, termasuk mukjizatnya Imam Ali itu tadi. Dan merekayasa sendiri, di akhirnya itu juga tidak sama persis seperti keterangan ini. Ini yang saya tidak dan kurang setuju lah dengan ceramah-ceramah yang tidak mengambil dasar dari riwayat yang pasti lah. Kalau tahu untuk pemanis cerita ya boleh-boleh saja karena memang ada dasarnya, tapi harus sesuai dengan kitabnya, ceritanya begitu. Jadi tidak boleh ngelombro, lambrah kemana-mana, ditambah-tambahi sendiri. Akhirnya nggak orisinil lagi. Jadi intinya ceramahnya para Habib atau Muhyiddin ya bulet muter-muter seputar itu saja. Oleh sebab itu saya sarankan kepada mustami'in atau para jamaah atau para audiens ketika mendengar melihat ceramah-ceramah seperti itu ya kita harus selektif, mampu membentengi diri kita. Kalau toh itu benar ya ambillah kebenaran itu dari siapapun dan dimanapun. Kalau salah ya tinggalkan saja. Apakah saya tidak percaya dengan hal-hal hikmah mukasyafah seperti itu? Percaya, tapi tidak sampai berlebihan. Rujukan saya juga kitab-kitab kuning ala pesantren semua. Pustaka saya dari ribuan itu juga ya dari kitab-kitab pesantren. Tidak percaya itu bagaimana? Cuma kita berhati-hati, jangan mudah percaya. Kalau dengan kitab ini saya percaya, tapi yang disampaikan oleh Habib tadi saya kurang percaya karena ditambah-tambahi dan ada yang dikurangi juga. Jadi kita harus mempunyai basiroh peninggal hati sendiri, menjaga umat ini dari pendangkalan keilmuan informasi dan akidah Islami kita, supaya umat ini terjaga. Nanti cerita-cerita yang ditambah itu akan menjadi bumbu yang manis yang dinikmati oleh orang awam sehingga orang awam banyak yang terkecoh nanti ya, seperti itu. Kita boleh memuji seseorang, tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Kita harus menghormati orang lain, siapapun orangnya. Tidak perlu Habib Kiai, semua orang harus kita hormati. Saling hormat menghormati, tanpa terkecuali. Kalau saya misalkan mengingatkan secara keras ya terhadap teman-teman dari kalangan Pak Alawi, itu ya bagian daripada saking nemennya mereka. Saking nemennya mereka. Jika tidak ada kiai pribumi yang mampu dan mau tampil ya dengan berbagai macam resikonya, ya terus bagaimana nasib anak bangsa ini, nasib umat Islam ini nanti. Dan bahkan jika boleh saya sampaikan, jika nanti Kang Mas Habib Taufik bin Abdul Qadir Assegaf, Kang Mas Habib Lutfi bin Yahya Kalongan, Kang Mas Muhammad Rizik Syihab meninggal dunia, pasti itu, pasti ya, saya nggak dului kerso, nggak disi kerso, pasti beliau akan lebih dikultuskan daripada sekarang ini. Biasanya begitu, akan mengalahkan makam-makam wali songo dia ziarahi, dimintai tawasulan. Bahkan pada waktu haulnya pasti lebih besar daripada haulnya Gus Dur, daripada haulnya wali-wali. Jika Kang Mas Habib Lutfi, Kang Mas Taufik bin Abdul Qadir Assegaf, Kang Mas Habib Rizik ya
mumpung masih hidup ini tidak menyampaikan kepada muhibbinnya. Baik, para santri, para jamaah saya, para muhibbin saya, jangan kultuskan saya berlebihan. Ya, kalau saya meninggal dunia nggak perlu dikholi. Ya, misalkan, jangan berlebihan kalau menziarahi atau mendoakan saya sekedarnya saja. Jangan berlebihan, mampu dan maukah, ya. Ketiganya berlaku adil seperti itu kan nggak mau lah. Mereka ya seneng memang dikultuskan. Memang enak, sanjung orang itu enak. Pesan saya, jangan menikmati ya sanjungan itu yang akhirnya malah menjerumuskan panjenengan bertiga nanti. Tirulah Hadratus Syekh Ramuki Haji Hasyim Asy'ari. Beliau tidak pernah dikholi kan? Ya. Tapi kalau memang orang-orang NU mau kholi kiainya ya monggo, gak masalah, gak masalah. Tetapi sebagai sifat tawaduknya Syekh Hadratus Syekh Ramuki Haji Hasyim Asy'ari, beliau tidak mau dikholi. Sudah pesan beliau itu. Ya. Begitu juga Syekh Ahmad Surkati yang datang dari Mekah Al-Mukarramah, ulama asli Sudan itu, datang ke Indonesia untuk mendamaikan Ba'alawi dan non-Ba'alawi. Ya. Beliau juga dituduh Wahabi. Wahabi. Itu senjatanya Ba'alawi. Seperti itu, nuduh-nuduh seperti itu. Saya juga sering dituduh. Wah, Wahabi tak senang tahlil. Boleh saya itu juaranya tahlil. Juaranya Istighosah, kitab-kitab kuning rujukan saya semua. Ala pesantren, manhaj saya. Tapi ya tetap dituduh seperti itu. Syekh Ahmad Surkati itu pernah berpesan, jangan kultuskan makam saya. Nggak perlu ditulusi. Syekh Ahmad As-Surkati radhiyallahu anhu nggak perlu. Bahkan tidak usah dikenang saya. Makamnya ada di Jakarta. Syekh Ahmad Surkati. Itu yang merintis pendidikan sistem madrasah yang ada di Indonesia. Pertama kali. Sebelumnya kan pesantren yang dirilis oleh Syed Rahmatullah Basunan Ampel. Pendidikan ala pesantren itu pertama kali beliau. Tapi setelah itu dirintis di abad 19 ya oleh Ahmad Surkati itu ya mulai dari pendidikan dari Al-Irsyad, gurunya Al-Irsyad non Ba'alawi ya beliau Ahmad Surkati, gurunya Ba'alawi Ahmad Surkati. Seharusnya Ba'alawi itu lebih mencintai dan menziarahi makanya Syekh Ahmad Surkati. Tapi karena beliau Syekh Ahmad Surkati sudah pesan sebelum meninggal itu, jangan kultuskan saya. Saya pun nanti insya Allah saya akan berwasiat kepada keluarga saya kalau saya sudah meninggal dunia. Makamkanlah saya seadanya. Cukup patoki saja sebagai pertanda. Cukup gundukan tanah saja, tidak usah diperselen di atasnya. Jangan sampai di atasnya terserah ditutupi, terserah itu urusan belakangan. Tetapi jangan dikasih bangunan apapun di atas makam saya. Cukup patok 2 atau 1 saja. Dan tidak usah saya dikultuskan, dianggap keramat, ya tidak usah, biasa saja. Seperti makam-makam Muslim selayaknya. Makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi Madinah, makamnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, makamnya Sayyidina Umar bin Khattab di sana. Bertiga itu ya terbuka, bukan masalah tertutup, atasnya ditutup karena bangunan Masjid Nabawi, tetapi terbuka maksudnya apa? Tidak ditutup ya dengan porselen atau keramik, hanya kelilingnya saja. Saya pernah dibantah itu, oh, berarti nggak boleh, itu berarti Wahabi itu. Enggak, makamnya Rasulullah itu ditutup keliling, dibangun keliling. Karena apa? Pernah mau dicuri jasad beliau. Untuk pengamanan ya, dibentengi mubeng itu. Aslinya makam beliau ya tanah, biasa tanah. Terbuka. Sama seperti makamnya Mbah Sunan Ampel di Surabaya itu kan terbuka ya. Ya biasa, gak dibangun sampai mewah, diproselen atasnya, dicungkup keramik, enggak. Sama seperti makam aslinya Mbah Sunan Bonang yang ada di Desa Bonang, Lasem, Tuban itu juga begitu terbuka. Pernah dibangun bangunan di atasnya itu malah justru rusak terus. Akhirnya terbuka, biarkan terbuka ya, hujan kehujanan, panas kepanasan. Seperti itu. Jadi mohon Kang Mas Muhammad Rizik Syihab
dan Kang Mas Taufik bin Abdul Qadir Assegaf, Habib Lutfi bin Yahya berwasiat kepada para muhibbin, para jamaah, para pengikutnya, ya para pengagumnya, pecintanya, untuk sekedarnya saja, jangan berlebihan. Nanti kalau jenengan bertiga meninggal dunia pasti akan dikultuskan melebihi ketika jenengan masih hidupnya, pasti itu. Saya nggak dahului kerso, karena apa? Yaitu tadi kebiasaan muhibbin yang berlebihan itu justru akan membawa madharat ke depannya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mampu mengingatkan mereka karena kita sudah tiada, meninggalkan mereka. Kan hanya wasiat-wasiat kita, buku-buku karangan kita, ceramah-ceramah kita yang mereka jadikan sebagai pegangan. Tidak mungkin kita bisa mengingatkan, ojo ngono itu syirik, nggak bisa. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini membawa banyak manfaat, termasuk mampu memahami secara utuh ceramahnya Habib tentang sahabat Ali yang dengan mukasyafahnya melihat diskusi sahabat Umar bin Khattab waktu di alam barzah meninggal dunianya dengan malaikat mungkar nakir dan membentaknya, mengingatkannya agar jangan kasar-kasar, jangan sangar-sangar gitu ya. Itu ada, tapi bukan hadis Nabi, tercantum dalam kitab Nurul Dolam ini, halaman 18. Tapi ceritanya tidak sama persis seperti yang disampaikan Habib tersebut. Jadi bisa dipercaya dan bisa tidak dipercaya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.